Kalau kalian ingat di Anyer ya, di Anyer waktu itu Seventeen lagi manggung, tiba-tiba kita dapat kabar kalau beberapa anggota, bukan beberapa, hampir semua ya. Sisa Ivan Seventeen. Iya, sisa Ivan Seventeen aja ya. Pada saat kamu dengar kejadian itu kan sampai si Mas Herman ketemu ya kan, Mas Herman ini gitarisnya Seventeen, almarhum. Itu kamu ngurus ke Anyer semuanya berangkat. Sekarang ikut rombongan. Ya. Ya. Sampai kelupaan, ini udah selesai ya kontennya. Kita mau nge-vlog and welcome to my vlog. Mbak, ini lampunya kok bagus aja. Gak flicker ya? Enggak. Gak flicker kan? Enggak. Mantep, iya dong. Gue tuh udah ganti ya, kemarin nyobain. Kan ini lampu flicker tuh gak enak banget kan kalau kita bikin konten apa segala macam flicker. Terus abis itu gue baca-baca review, ternyata ada yang bagus banget. Jadi kece gini kan, tuh. Ini udah cobain ganti satu rentet ruangan ini dan hasilnya bagus, terang tapi nggak bikin mata yang sakit gitu. Ya, pastinya dong. Kapan gantinya kapan? Ini gantinya baru, aku baru cobain kemarin banget dan ini bagus sih. Sekarang lagi diganti lagi di sini. Tadinya cobain yang ini dulu kan? Iya. Terus bagus, habis itu ganti lagi nih sebelah sini. Nanti satu rumah sampai ke atas mau diganti. Kalau misalnya mau lihat yang udah jadi itu sebelah sini. Cakep nggak? Lampunya. Cocok ya sama dekorasi interior rumah yang baru nih. Dekorasi masih agak berantakan dikit lagi, belum 100%, mungkin udah 90%. Tinggal pakai framingnya aja. Sama pajangan-pajangan kemarin masuk. Terus ada lampu, ini kabel-kabel juga nanti dimasukin ke dalam, langsung ke sini. Ini beli yang ada frame-nya gitu. Kece kan? Yang paling kece apanya, Dok? Lampu sih. Lampu ya? Lampu. Gokil ya? Lampu ya? Emang setiap rumah itu kalau menurut gue ya, segala macam interior itu nggak akan hidup kalau lampunya nggak tepat, ya nggak? Kayak gini nih, pastinya kece banget kan? Soalnya aku pakai Philips LED Eye Comfort yang keterangan cahayanya itu nyaman banget di mata, jadi nggak bikin sakit mata. Ada kan lampu-lampu yang bikin kayak pusing gitu. Udah gitu banyak lagi varian yang cocok untuk segala kebutuhan pencahayaan di rumah, kayak LED bulb, terus ada LED bright juga, downlight, dan lampu ceiling. Nah, selain nyaman di mata, LED Eye Comfort juga didesain untuk mengurangi efek flickering, ya, yang kedip-kedip gitu tuh. Ya, jadi nggak silau juga di mata. Jadi, Philips LED Downlight Magneos ini salah satu produk downlight terbaru LED Eye Comfort dengan desain yang sangat tipis dan driver eksternal dapat diganti sehingga bisa dipasang di rangka plafon yang rendah sekalipun. Mendingan cus langsung ganti lampu di rumah kalian dengan Philips LED Eye Comfort sekarang juga. Kalian bisa langsung beli di Philips Lighting Official Store yang ada di Shopee dan Tokopedia, atau nih ya, aku kasih linknya di deskripsi ya. Nanti kalian tinggal cek deskripsi aja kalau mau beli, bisa langsung klik link di situ. Keren banget kan? Philips LED Eye Comfort yang aku pakai. Yaudah yuk, kita mau siap-siap dulu. Tadi aku lagi ngonten dan ini mau lanjut ngonten lagi. Aku mau ganti baju. Jadi kalau ngonten tuh ganti baju dulu. Sambil ngecek dulu nih di sini. Udah selesai belum nih? Udah selesai belum? Yang ini udah? Ini bisa dicoba? Udah. Ini bisa, nanti abis ini kamu pasangin dulu baru kita coba. Takutnya nanti. Nat pacaran Nat. Iya. Itu kalau di sini konsepnya bawa pacar ke rumah boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak sembarangan. Karena pacarnya itu disuruh ganti lampu ya. Semangat An. Cuci mobil. Abis itu terakhir nyuci baju ya. Mbak yuk. Iya ganti baju ya, siap.
Jadi tadi udah bikin konten di rumah, lanjut kita syuting di Trans TV. Oke. Nanti abis syuting nggak selesai sampai di situ karena kita akan ngobrol-ngobrol sama sahabat aku soal pengalaman hidupnya yang menurut aku sih inspiratif banget gitu. Banyak lah bisa kita ambil pelajaran dari situ gitu. Jadi nemenin aku syuting dulu ya. Kayak adik-adik gitu ya, seger loh. Nanti mau ngajarin aku masak ya, Victor ya, sama Alden berdua ya. Beneran jadi adik Janji ya, tapi jadi adik. Beres. Jadi adik tapi tetap kalau ya traktir lah. Oh, iya dong. Karena kan biasanya kalau laki-laki tuh pride-nya tuh lebih tinggi ya. Mak nggak mau bayar. Padahal arisannya mahal. Kita mau ke sahabatku. Kita mau konten lagi, cerita-cerita kontennya. Tapi ini ceritanya inspiratif banget. Iya, ya ampun adek ganteng. Dah, nanti janjian. Ajarin aku masak ya. Dadah. Uli, kita udah masuk komplek. Boleh. Kaca depan dibuka, lampu dinyalain. Siap Ibu Komandan. Kiri. Oke, siap. Oh, itu tuh lampu warna-warni itu di depan tuh. Oh, ya udah nyampe kalau gitu. Ya udah. Siap, istri komandan. Dadah. Lucu nih orang nih. Nah, tuh rumahnya yang lampunya warna-warni, katanya cuman rumahnya aja yang lampunya warna-warni. Sampai kita di rumah komandan. Assalamualaikum. Ya. Oh, ada namanya di sini. Nur Wahyudi. Iya. Assalamualaikum. Kak, kok cantik kali. Masya Allah, kan habis Udah dari pagi syuting. nih. Tetap cantik. Ya Allah. Adik, masuk ke sini kan? Ya, kaca buka. Iya. Lampu belakang nyalain. Mantap. Gila, ketat banget. Aduh. Yuk. Ini rumah bersahaja ya, Kak? Nah, iya dong. Kita Iya, harus bersahaja. Masuk. Salam. Kak, Uli belum sempat tata-tata. Tadi kan Kakak Halo, assalamualaikum sayang. Ini anak nomor berapa? nomor 2 Ini nomor 2. terakhir. Oh, ini terakhir. Si sama Enggak, Uli. ini Uli dari. Jadi total berapa? 5? 4. 4. Uli berapa? 2? Itu tuh dari foto tuh. Nah, ini Nih dia. Nah, dijelaskan ini biar nggak bingung. Ini dari Uli, 1 ke 2. Dari Mas, yang 1 ke 2. Oh, dari Mas udah besar-besar ya? Udah kelas 2 SMP, kelas 5. Kelas 4, kelas 3, 4, 5. Kompak semua sekarang. Alhamdulillah kompak. Semua di sini. Iya. Masya Allah. Ngobrol. Oke. Kakak, duduk Kak. Yuk. Ini dia Juliana Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh sudah diundang ke rumah dinas ya kan. Ini masuknya nggak gampang karena kalau TNI itu memang semuanya udah ketat ya. Iya. Jadi masuk harus turunin kaca depan, kaca belakang, lampu belakang nyalain. Siap lagi. Siap komandan. Macam ini ya, macam istri komandan ya. Siap. Tadinya kita telepon, siap Mbak. Iya, siap Mbak. Kak. Kenapa Uli? Gimana? Maaf Kak, lupa habis pergi sama atasan. Ya Allah. Ini kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku tuh ketemu sama Uli itu pas kita umroh ya. Iya. Kemarin ya. Seru banget. Uli tuh umroh pertama kali sama suami. Sekarang ya. Iya. Nur. Mas Nur. Ingat Cahaya, ingat Nur. Oh iya benar. Sama loh, gue juga Nur loh namanya. Iya kan? Gue Nurmita. Oh iya. Nur. Kita mau ngobrol-ngobrol agak flashback sedikit lah ya. Kalau kamu kan
Kemarin tuh tahun 2018 ya? Ya, 18. Hari yang tepat loh, 21 Desember. Hari ini? Ya. Hari ini banget? Tadi karena lihat Instagram, aku nggak juga kan. Pas lihat Instagram, 21 Desember. Malam ini, 21 Desember. Tepat ya, nih ini lagi kejadian ya waktu itu ya. Iya. Jadi kalau kalian ingat di Anyar ya, Iya. di Anyar waktu itu Seventeen lagi manggung, tiba-tiba kita dapat kabar kalau beberapa anggota, bukan beberapa, hampir semua ya. Sisa Ivan Seventeen. Iya, sisa Ivan Seventeen aja ya. Itu semuanya menghilang sampai ke istrinya Ivan juga ya. Dan waktu itu ada kembarannya Ivan Iya. ikut sama Cynthia Karena sama anaknya. bertepat mau ulang tahun istrinya Ivan. Oh. Pada ikut semua. Jadi nggak yang kembarannya, ada adiknya, bawa keluarganya juga sepaket. Ada berapa keluarga. Waktu itu boleh tau nggak sih kenapa kamu nggak ikut? Waktu itu kan lagi stripping sinetron Kak. Waktu itu adalah kolosal di MNC, lagi ikut itu stripping nggak bisa. Terus ada bergejolak kayak Kak, pergi nggak ya? Nah entah kenapa nggak pengen. Dan waktu itu ternyata juga libur satu hari itu tiba-tiba scene aku tuh nggak ngerti, tiba-tiba nggak ada. Sebenarnya bisa sih pergi. Tapi kayak hatinya nggak pergi aja gitu ya. Terus pada saat kamu dengar kejadian itu kan sampai si Mas Herman ketemu ya kan, Mas Herman ini gitarisnya Seventeen ya, almarhum. Itu kamu ngurus ke Anyar semuanya berangkat? Enggak, waktu itu Langsung ketemu ya kalau dia waktu jasanya? itu nggak ngerti Kak. Jadi waktu itu kan almarhum itu kan di salah satu nyalek Kak. Jadi ada salah satu partai, mereka yang kasih orang untuk datang, kasih bantuan. Iya. Pokoknya di sana intinya kalau kita tidak berupaya nggak akan dapat Kak. Karena di sana sendiri ambulan udah nggak ada, kurang orang udah ya? rame, orang udah terus putus jalan Kak. Jadi orang lewatin putus jalan ya? jadi pas jemputnya itu nggak dari jalan, jalannya tuh udah putus dari gunung muter. Ya Allah. Waktu itu yang pergi itu kakaknya almarhum sama Ivan Govinda. Waktu itu naik mobil salah satu sekjen di partai itulah untuk jemput, dan harusnya Uli ikut. Tapi Waktu itu dia bilang gini, Li, kayaknya kamu tunggu di sini deh, karena takut di sana crowded banget, yang ada nanti kamu susah. Ternyata benar. iya, karena kan perempuan juga Iya. kan tenaganya juga. Nah, jalannya tuh cuma bisa satu mobil Kak. Itu pinggir, kalau lewat aja tuh jatuh tuh mobil. Ya Allah. Nyampe itu ternyata pagi tuh udah ketemu. Uli nggak dikabarin. Uli tuh masih dikasih harapan kalau masih ada waktu itu. Tapi udah ketemu sebenarnya. Udah, kata abang ipar tuh kayak yang doain aja, padahal dia lagi lihat pemandiannya, lagi dibersihin. Karena dia kan nggak jauh-jauh. Iya, Dia ketemunya itu di mana tuh? ketemunya tuh kena pasir, ketanam di tempat panggung itu. Kak. Ketimbun Iya. di panggung itu. Iya. Jadi pas ketemu dia sama almarhum Kak Bani yang basis, ketemu di tempat yang sama. Ketemu semua tuh ya waktu Dua itu. cuman. Oh. Yang lain masih hari Rabu. Ketemu itu kan hari Minggu, kan kejadian malam Minggu kan Kak. Ketemu di nah jenazah Kak Bani aja ketinggalan karena nggak ada yang jemput. Jadi siapa yang jemput ya itu yang dapat. Nah diambillah jenazah almarhum, dibawa. Nah pas malam itu mama mertua waktu itu udah telepon, Li, kalau bisa di pemakamin di Ternate, Maluku Utara. Oh jauh ya. Jauh. Jadi balik ke Jakarta, Ya. ke Ternate Ya. lagi. Dan kamu kubur di Ternate. Ya. Prosesnya tuh panjang banget Kak. Kalau waktu itu bener-bener yang kan harus pakai apa, pengawet jenazah itu. Karena abis ke ini ya. Karena kan Ternate 3 jam, terus naik speed lagi berapa jam, jauh. Dikububikan itu jatuhnya itu di hari Senin. Gitu Kak. Jadi bener-bener, aduh kalau Uli ingat-ingat tuh sampai sekarang kalau lihat ambulan orang yang Allah Akbar itu Iya. trauma banget. Masih ada Pasti. rasa takutnya itu ya. Kamu bisa sedikit cerita nggak sih kalau kayak apa sih akhirnya hikmah dari semua itu yang bisa kamu ambil?
waktu itu kita tuh ya namanya dulu ya Kak, masih yang umur 30 ke bawah lah ya. Iya. Pasti pengennya jalan-jalan, pengen happy-happy. Sedangkan dia itu udah bosen dengan namanya udah jadi anak band dari tamat kuliah. Dia ngerasa aku tuh udah capek. Anak band tenar banget lagi Seventeen kan pada masa aku nge-host jadi host musik lagi hits-hitsnya tuh. Jadi dia tuh capek, diajak main aja yuk kita ke kafe yuk lihat live musik. Dia bilang, lah aku orang di musik lihat live musik kayak kamu udah syuting disuruh temenin syuting. Iya. Mau nggak? Nggak. Puyeng kan? Iya gitu. Jadi dia lebih di rumah tuh kebapaan, cuma nonton berita. Terus kemarin masih ikut, awalnya mau nyalek Kak. Sampai dia meninggal pun nama dia udah ada, baliho dia di mana-mana dan ada suara juga 2000 suara gitu Kak. Jadi dia lebih mau fokus ke hal lain. Nah, tapi kalau nulis lagu itu memang banyak banget Kak, mau lagu apa tuh yang jaga selalu hatimu, adalah 30 lagu yang kadang tuh, oh ini dia yang ciptakan gitu. Jadi itu udah kerjanya cuma di rumah, pulang rumah ciptain lagu, nonton berita, ciptain lagu, nonton berita. Ke mall pun bisa nggak jalan ke mall, cari yang kafe-kafe yang hijau-hijau, duduk di yang gitu-gitu orangnya, jangan ada yang keramaian. Dia pengennya akrab sama keluarga, orangnya tenang. Udah pusing kan, hingar-bingar tuh udah dunia anak band udah capek kali kan. Gitu. Jadi selama almarhum dari meninggal sampai akhirnya kamu menemukan pasangan hidup yang baru itu dari hasil dia bikin lagu itu cukup menghidupi. Oh ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah anak-anak pas Jibur dapat sekolah yang bagus. Maksudnya mereka bisa pakai baju bagus. Tentang Uli ya, tinggal aja Uli syuting, Uli bisa beli alat makeup sendiri. Yang penting punya anak-anak Uli nggak ganggu gitu. Cukup lah ya, cukup lah, nggak kekurangan gitu kan. Berarti memang almarhum udah mempersiapkan itu semua dan alhamdulillah dari menciptakan lagu akhirnya bisa menghidupi dua anak kamu ini untuk sekolah dan sebagainya. Sampai sekarang Kak. Sampai sekarang masih juga. Masya Allah. Kan lagu itu nggak akan mati Kak sampai kapanpun. Di karaokean seluruh Indonesia, YouTube. Jadi kalau anak-anak ini sekolahnya masih pakai uang sekolah dari almarhum? Nah, alhamdulillah aku punya suami itu sangat bertanggung jawab Kak. Itu demi Allah lah, aku bilang ini beneran. Iya. Dia sampai pun sekarang, ya uang aku. Kalau uangnya ini uang aku, ini untuk urus anak-anak ini. Jadi semuanya nggak ada membeda-bedakan antara ini anak Mas dan juga anak yang Uli gitu ya. Nah ini kita setelah udah kita lewatin lah ya cerita soal dulu ya pasti sedih tapi ada hikmahnya dan kamu juga sempat ada pesan-pesan gitu nggak sih dari almarhum? Kalau yang meninggal banyak pesan tuh cuma emang almarhum Kak. Pas pergi pun dia bilang aku pergi ya, aku nggak balik lagi. Oh jadi Kak dia sempat bilang gitu? Pas waktu mau berangkat itu? Nggak balik lagi? Nggak balik. Aku kira kan dia memang mau ke Tangerang dulu, konser Tangerang, abis itu langsung ke Tanjung Lesung gitu. Terus dulu ada tukang di rumah, dia bilang, "Us, kamu kalau saya nggak ada lihat-lihat rumah ya." Gitu. Banyak banget pesannya. Jadi pas kejadian itu tuh aku langsung tahu gini, dia kayak nggak balik lagi deh gitu. Kenapa? Dia bilang pergi nggak balik lagi gitu. Jadi Uli udah tahu malam Uli tunggu kabar dia nggak ada kabar, itu udah kayaknya nggak ada gitu. Udah feeling gitu. Udah. Jangan Uli orang tuanya aja sebelum jenazah ketemu dia langsung bilang nanti tolong jenazahnya kesini aja dikuburin. Sampai aku bilang, Pak kok bilang kayak gitu Pak, kan belum ketemu. Masih udah. Jadi kita semua udah feeling. Karena waktu itu dia sempat sebelum kejadian itu bulan 12 kan kejadian bulan 11 dia ke Ternate ngelihat satu tanah itu namanya tanah keluarga Kak. Yang papanya bilang nanti kalau papa meninggal papa pengen ini kuburan keluarga kita. Nah, tapi dia yang ngomong kayak gini, dia lihat. Ternyata lihat itu aneh, dia lihat lama gitu. Dia bersih-bersihin. Ternyata dia emang untuk persiapin untuk dia. Dia bersih-bersihin gitu. Jadi memang feelingnya udah kuat dan bukan ke kamu aja sampai ke orang tuanya juga udah kuat gitu ya.
Oke, ya pokoknya mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya gitu kan. Uli udah diuji kesabarannya, tetap harus ngerawat 2 anak dengan ya sedemikian rupa lah ya, harus kuat gitu sampai akhirnya sekarang ketemu lagi sama Masmu nih yang kemarin kita umroh ya. Thank you banget Uli, nih kita dibolehin main. Nanti pokoknya kita mau lanjut ya, mau acara-acara apa gitu ya, latihan apa dong, nembak gitu. Boleh. Lah, Ayolah. boleh. Di sini lengkap kok, mau tenis ada, mau lari ada. Oh, boleh pakai fasilitas semuanya. Boleh, kan itu hal positif Kak. Oh iya benar-benar ya. Ya kan? Kalau misalkan ngajarin ke hal yang positif ya pasti Ya, harus disupport ya. gitu. Apalagi di sini semuanya ketat Ya. banget. Pokoknya doa terbaik buat Uli, buat Mas Nur, buat anak-anak. Ada 4. Mau nambah lagi? Kalau dikasihnya. Oh, nggak maksa tapi kalau memang Ya. kebobolan ya alhamdulillah. Ya, Kemarin kan pas umroh juga bikin anak terus kan. Itu ibadah. Oh iya, ibadah. Uli, kenapa ngantuk banget? Abis ibadah. Oke, kalau gitu thank you Uli. makasih, Udah Kak. diundang ke sini, kita main ke rumah dinas dan alhamdulillah rumah dinasnya nyaman banget. Doa terbaik buat Uli, buat Mas Nur, buat anak-anak semuanya, dan mudah-mudahan cerita Uli hari ini bisa menginspirasi nih buat teman-teman semuanya dan bisa diambil hikmahnya yang baik-baiknya. Kalau ada yang kurang berkenan, nggak usah dimasukin ke hati. Yang Kita terpenting pamit. ini Mbak, Kak. Hidup ini Mbak. hidup ini adalah perjuangan. Kalau kamu nggak berjuang, kamu nggak akan bahagia. Iya, kalau misalkan kamu udah nggak mau berjuang, berarti kamu udah nggak hidup. Iya, Intinya benar. Jadi Jadi putus semangat, semangat. Kita pamit. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.